Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yang ngurus di dapur siapa? Istri masak, cetek cuci masak. Ya, tahu diketahui tentang serem. Tahu kan begitu berapa lama ya? Jalan sambil ngenteni tahu mateng. Nah, tangannya pegang sapu. Balik tahu diwalik, cereng, tidak pekerjaan. Pegang pel 4. Pas ngepel anaknya tangi sing dirinya sing gendong sinten ibu digendong sret 5 insyaallah cik nangis saya disusoni 6 sementara suami ngapain oh gitu ya, ada bisa baca koran ya gitu. Istri pekerjaannya banyak macam-macam. Setiap perempuan itu cenderung multitasking, menyebar. Wow, tidak bisa. Makanya kalau panitia itu dipegang oleh ikhwan, perempuan-perempuan detail kok. Sana pun jauh ya. Saya menebak isinya ngeten iki lho, ono diskusi khusus. Nggih betul lah. Insyaallah isine piro, macamnya apa, tukune nanti, itu betul sekali kalau panitianya perempuan. Kalau panitianya laki-laki sepenting narasumber tekon, wis selesai. Kalau perempuan nggak begitu Pak, betul sekali. Insyaallah ya. Pada saat asik macam-macam tangannya bekerja itu multitasking tadi. Insyaallah. Tiba-tiba telepon di rumah berdering kering. Istri mau makan kalau suami yang tidur. Pak, aja turu aja. Tapi mau wedok sih. Teleponnya angkat. Betul aku. Suami yang riap-riap gitu ya. Walaupun riap-riap Bu, otaknya fokus. Mama, mau telepon esuk-esuk. Kalim kencang dewe. Kenapa otak laki-laki bisa bilang begitu? Karena otak laki-laki fokus, iku gak mungkin koncoku. Nek koncoku mesti padha tungguin. Bener apa enggak? Ya enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah tiba Mbak Sri toh. Tako, arisan pancing bayar ping piro? Saya Mbak tak bener kalkulator tung. 8 pekerjaan bisa. Sementara suami berapa pekerjaan? Dan jangan dituntut multitasking suamimu. Karena memang nggak bisa. Wes kok berarti ngono kuwi. Mikir itu satu-satu ya. Turu tangi mari tangi maca koran, mari maca koran urut satu-satu laki-laki. Kalau perempuan kan iki. Allah. Ya. Baru tahu ya, baru nyadar nih ya. Dengan begitu kalau jenengan pahami suami, insya Allah jenengan bisa berseri sebagai istri. Oh, lanang tenan dulu. Gitu. Ya. Dulu saya juga begitu, pun sering bertengkar sama suami, sama istri sama suami, sama saya juga bertengkar. Tapi begitu paham ilmu ini, saya jadi paham. Insyaallah ya. Ngomongnya juga saling mengerti bagaimana kondisinya ya. Jadi kalau jangan dituntut untuk multitasking ya, Mbak. Dan pahami suami itu makhluk hidup yang menderita. Loh, ini saya belain suami sampai sebentar. Saya setuju ya. Jangan harus bisa empati pada suami. Dia makhluk hidup yang menderita. Kalau nggak percaya, silakan ingat-ingat rumah jenengan, ya Mbak, ya Mbak. Sudah nyampe rumah? Oke. Ingat-ingat lemarinya. Sudah ketemu? Insyaallah.
Bajunya suami sama istri banyak mana? Ya Allah, bajunya istri itu rong lemari khusus. Ya Allah, khusus jilbab, khusus gamis, khusus apa? Bajunya suami rong tumpuk. Itu pun tahu kalau pilkada, ya. Ini kalau ono merek-merek yang sponsor gitu ya Allah. Sama suami itu. Ya. Kadang-kadang di rumah kalau ada suami pakai baju lengan panjang, pakai celana lengan panjang, baru pakai sepatu, gitu loh. Itu sak keluarga itu bertanya, arah nabi, Pak, arah nabi. Seolah-olah suami itu dua elek, robot-robot, ya. Nasibnya memanang, ya. Ya betul-betul. Oke, ayo angkat tangan kanan lagi. Tetangga di pundak tetangga. Ibu nih ya, ojo galak-galak sama suami. Jadi kalau anjing, kenapa dia? Suami itu makhluk hidup yang menderita. Hati-hati. Udah nggak usah balas tetangga. Saya tanya lagi, siapa yang ingin masuk surga di antara ibu-ibu ini? Oh yakin? Pertanyaan saya, ingin masuk surga lewat jalan tol yang cepat atau yang rumit? Mesti enak ya. Dengarkan sabdanya Rasulullah, perempuan-perempuan itu akan masuk surga. Dan ini yang bikin cemburu saya termasuk laki-laki yang lain. Perempuan-perempuan itu akan masuk surga dari pintu mana saja dia suka loh. Iya, bikin cemburu ya. Dari pintu mana saja dia suka. Ngarep kene, kiringan kene, sekarpu. Asalkan memenuhi 4 syarat saja. Ingat kan hadis itu? Nomor 1 apa? Sholat 5 waktu. Sakit betul? Alhamdulillah. Nomor kali puasa Ramadan. Sakit? Sudah separuh tubuhmu dicatat di surga. 1 tadi apa? Sholat 5 waktu. 2 puasa Ramadan. 3 menjaga kemaluan. Jaga aurat ya. Ojo dilem-lem. Nek blonjo nang ngarep omah ojo nggawe daster bedah. Ustaz nang ngarep omah, Mas yo nang ngarep omah. Bakule kuwi lanang. Soale makane bakul-bakul iku jam 8 bengi berangkat tuh. Semangat arep delok daster. Mau mata lo ya. Kita tanya kalau nggak percaya, khususnya dasternya apa? Biru ya. Sing itu dasternya perlu kabeh. Ulangi 1 sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 jaga kemaluan, jaga aurat, 4 taat sama suami. Saya tanya dengan jujur, di antara syarat 1, 2, 3, 4 ini mana yang paling berat? Rumono Pak. Taat kepada muangel. Sayang suami jenengan gak ikut, Bu. Kalau suami jenengan gak ikut, pasti tak bilangin begini. Kenapa istrimu dan anak-anakmu sulit taat kepadamu? Karena jangan-jangan dia terlalu sering melihat dirimu tidak taat kepada Allah. Kok betul? Wah, ini dendam banget ya. Itu sebenarnya wahai kaum laki-laki, taatlah kepada Allah agar tidak ada celah bagi istri dan anak-anakmu untuk tidak taat kepadamu. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Taatlah kepada Allah agar tidak ada alasan istri dan anak kita tidak taat kepada kita. Siapa yang kepingin suami taat kepada Allah, Bu? Semuanya ya, ini ada tips. Lakukan. Tips saja ini ya. Setiap hari Jumat, harinya harus Jumat. Jamnya adalah ba'da maghrib, karena suami sudah datang nyampe di rumah. Pas ba'da maghrib itu selesai sholat maghrib, jangan tanya kepada suami, Pak suami, tadi sholat Jumat di mana? Ya lu masjid sebelah kantor. Isinya khutbah nopo? Harus tanya dulu.
Kenapa? Karena Jumatan itu forum kelelakian. Hanya laki-laki yang diundang, perempuan nggak diundang kan? Insyaallah hanya laki-laki yang diundang. Makanya laki-laki pasti mendengarkan khotbah, dan khotbah itu nanti disampaikan kepada istrinya. Sehingga nanti istri dan suami itu sama pemahaman agamanya, sederajat, sekufu, sehingga tidak gampang bertengkar. Kalau suami paham agama, istri nggak paham agama, masalah. Istri paham agama, suami nggak paham, masalah. Nah, tanyalah setiap hari Jumat atau Maghrib itu isinya khotbah tadi apa? Nah, kalau suami jawab, oh boleh isinya Maghrib. Boleh ini apa ya? Oh ya, ya sekolah kalau Jumatan Jumatan ingin lah. Kalau jawabnya begitu berarti suami penjenengan tidur di masjid. Ya, ingat-ingat ya, harus melakukan yang itu nanti ya. Dengan begitu nanti suami akan mudah taat kepada Allah. Karena Qadir selalu menasihati ittaqullah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laki-laki itu memang harus taat kepada Allah. Tolong sampaikan kepada anak laki-laki. Siapa yang punya anak laki-laki? Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholihah, laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholihah, sholatnya di rumah. Laki-laki yang bermasalah orang belum sholat. Bon, kira-kira yang anaknya perempuan, punya anak perempuan. Nanti kalau jodohnya anak perempuan mau datang, pilih laki-laki yang soleh apa yang sholihah? Jangan cari yang sholihah. Nanti rebutanmu kena di rumah. Gila. Laki-laki yang tangguh, laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup berangkat sholat subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata, melek kok tidak kuat. Makanya kalau ingin anak laki-lakinya tangguh, suruh sholat di masjid. Beri apresiasi dia kalau dia sanggup sholat di masjid. Laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup berangkat sholat subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata pada saat sholat subuh. Yang punya anak perempuan, kira-kira nanti kalau jodohnya tiba anak perempuanmu, mau cari mantu yang tangguh apa yang rapuh? Carilah nanti suami suruh berangkat ke sholat subuh, cari mantunya di masjid. Tapi nanti ya 10 tahun lagi kalau Muhammadiyah sudah berhasil membuat pendidikan yang jauh lebih bagus. Sebab kalau cari mantu sekarang di masjid subuh-subuh itu oleh ruwet. Rambut terus putih, jenggot terus putih. Ya bener ya, makanya punya anak laki-laki dorong anaknya ke masjid. Ya ini jadi ibu yang hebat, ini jadi ibu yang hebat. Saya beri contoh. Ini ada Ikhwam, ada sponsor-sponsor. Bagaimana caranya menghadirkan sepeda sebanyak itu? Gampang. Ikhwam. Ya, hadirkan sponsor. Insyaallah ya, sholat subuh berjamaah hadiahnya sepeda. Kenapa 40 hari? Karena 40 hari menurut riset, orang yang 40 hari melakukan kebiasaan terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Dia akan bangun sendiri terus. Ya, insyaallah. Kalau sponsor tidak ada, kita upayakan sendiri Bu. Ya, upayakan sendiri, sediakan sepeda. Begitu, maka anak-anak jadi senang. Silakan ditiru, saya tidak takut inovasi ini ditiru, karena kalau dengan tiru, saya akan dapat amal syariatnya. Insyaallah ya. Oke, angkat tangan kanannya. Insyaallah. Semuanya boleh, ini lagi perempuan boleh. Insyaallah. Letakkan di pundak tetangga. Insyaallah. Urunan deh. Tumbas sepeda untuk hadiah anak-anak yang mesti mama sholat subuh. Ojo medit-medit, urunan. Insyaallah, tangan kirinya.
duwite aku gendeng bae urunan sedekah infak untuk sepeda ojo mendit-mendit ojo melaki-melaki. Alhamdulillah, tangannya tangan di pundak tetangga urunan ya urunan tapi ojo lali tapi ojo telat bayar SPP. Ini disebut cantik dan tidak ingin kehilangan kecantikannya. Saya tanya Bu, ini cantik apa enggak itu yang di foto itu? Kalungnya loh Bu, keren. Ini cantik Bu ya, versi suku Thailand dan Filipina. Ini cantik, telinganya memanjang sampai 30 cm ya, versi masyarakat Dayak. Cantik ini. Ya. Dan ternyata cantik itu relatif, sangat bergantung kepada cara berpikir yang dipakai sebagai tolak ukur, ya, sebagai. Dan cantik menurut orang umum itu adalah 3B. Makanya lomba cantik-cantikan itu diukur dengan 3B. B yang pertama itu adalah brain, diajak ngomong nyambung apa buatan, on apa buatan. Nomor kali body, lingkar body kan semuanya dihitung ya, diukur, ya. Dan yang ketiga behavior. Behavior itu perilaku. Kira-kira kalau habis minum, terus gelegen gua, biasanya kalah kalau cantik-cantikan. Ya. Cukup gitu saja. Tapi cantik 3B ini tidak menjamin keluarganya bahagia. Buktinya artis-artis yang cantik-cantik, ganteng-ganteng itu juga keluarganya bercerai. Karena cantik 3B itu enggak jaminan. Dan saya benar-benar yakin penjenengan semuanya memenuhi yang ini. Ini cantik kelas bawah. Saya jadi ingat Ustaz, 100 tahun milad Muhammadiyah. Saya diundang Muhammadiyah di domnya UMM Malang. Se-Jawa Timur kumpul, bunda-bunda Aisyah itu. Temanya tentang kecantikan. Sudah saya siapkan tema tentang kecantikan. Dadak sing di depan-depan ibu-ibu pengurus itu towek-towek. Nah, aku lah yo bingung nih, ini tersinggung ya. Makanya kemudian saya angkat tema ini, cantik 3B, brain, body, behavior. Mari kita buktikan jenengan termasuk cantik semuanya dari sisi body. Angkat tangan kanan, ibu-ibu, angkat tangan kanan Bu. Majukan. Lihat jari-jarimu ini. Kira-kira jempol sama jempol bisa mana? Berarti proporsional, cantik semuanya. Tapi nanti itu jempol apa? Nah, ini perlu ya, kita ini datang ke dokter kecantikan ya. Nah, udah cantik sudah selesai ya. Cantik ya, cantik 3B ini tak memberikan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Cantik yang benar itu cantik 3A. A yang pertama akidah. Kalau seseorang itu wayu monyor-monyor, tapi akidahnya bermasalah, syirik, musyrik, maka dia tidak cantik lagi karena pasti penghuni neraka. A yang kedua adalah akhlak. Akhlaknya kepada suami seperti apa? Akhlaknya kepada tetangga seperti apa? Akhlaknya kepada teman seperti apa? Cantik. Dan berikutnya adabnya. Ngerti nggak cara minum? Adabnya minum itu pakai tangan kanan apa tangan kiri? Berdiri apa duduk? Harus paham. Masuk kamar mandi itu tangan kaki kiri apa kaki kanan? Harus paham. Itu namanya cantik. Bahasa sederhana saya itu adalah kalau paham syariat cantik. Paham syariat cantik. Enggak paham syariat enggak cantik sama sekali. Selesai. Coba ya. Boleh dipoto untuk jadi status. Paham syariat sama dengan cantik. Enggak paham syariat enggak cantik sama sekali. Enggak minat. Enggak bikin minat lagi-lagi. Ya. Repot Bu punya istri yang cantik tapi enggak paham syariat itu ya. Bikin kesel dia. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini nanti semuanya jadi calon-calon bidadari surga ya. Alhamdulillah ya.
Dinikahi perempuan itu karena 4 hal, karena kekayaannya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama yang kuat, niscaya kamu beruntung. Agama yang paham syariat yang membuat suami beruntung itu. Yang membuat suami beruntung itu adalah wanita yang paham syariat, yang paham agamanya. Nah, syukur-syukur Pak. Nah, saya ditanya oleh seorang pemuda gitu ya, Ustadz gimana kalau bisa menemukan Ustadz di antara zamannya Ustadz? Ya kaya, ya keturunannya baik, ya cantik, agamanya bagus, gitu ya Allah. Kenalkan saya Ustaz. Saya bilang, ya kayaknya gak cocok nih awak mulai papa-papa ngono mau Allah ya. Nggak mau dewe belakang terus. Allah karim. Pilihlah yang karena agama, ya. Betapa pentingnya agama itu. Jadi ukuran keberuntungan itu adalah agama. Maka siapapun lelaki yang punya istri paham agama, niscaya dia mendapatkan keberuntungan dunia terlebih akhirat. Sebab wanita yang paham agama, kepribadiannya bertransformasi menjadi kepribadian bidadari. Wanita-wanita ikhwah, wanita Muhammadiyah ini yang paham agama, maka kepribadiannya bertransformasi menjadi kepribadian bidadari. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Ukuran salihah inilah yang disematkan dalam kecantikan. Sebab salihah itu bukan bawaan. Salihah itu bukan bawaan, tapi kalau cantik rupa itu bawaan. Salihah itu sebuah perjuangan, lawannya nggak tanggung-tanggung, setan dan kawan-kawan. Tapi kalau cuma cantik rupa, itu nggak perlu musuh. Maka punya istri yang salihah itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, karena wanita itu sudah menaklukkan setan. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi wanita salihah semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bagaimana seorang wanita disebut cerdas jika aturan dasar berpakaian saja mereka tak tahu? Bagaimana bisa disebut beradab jika tubuhnya bisa dikonsumsi oleh mata laki-laki baik yang waras maupun setengah waras? Itu sebabnya ukuran cantik tidak yang dilombakan dalam perang dunia kecantikan di jagat tidak masuk akal dalam manusia waras. Lihat saja bagaimana Allah memberi wanita kulit mulus, oleh langsing dan lain-lain itu memberi ancaman yang teramat gamblang dan tegas, lengket pada tubuhmu. Apa ancamannya? Sesungguhnya sebagian besar ahli neraka adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yang condong pada maksiat dan menarik perhatian orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Kelebihan tubuh penjenengan bu yang cantik, lembut, molek dan sebagainya itu dilekatkan ancaman juga. Masya Allah, cantik itu bukan prestasi jika tidak disertai kepada taatan ilahi Rabbi dan keluhuran budi pekerti. Cantik itu kemuliaan jiwa raga yang dirindu surga, ya, dirindu surga. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Insya Allah ini semuanya ya. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya, insyaallah. Letakkan di pundak tetangga. Saya doakan mudah-mudahan dengan istiqomah bisa tahun ini bisa masuk surga sekeluarga. Angkat tangan-tangannya. Sing sabar nggih. Mudah-mudahan masuk surga. Sabar ngurus anak mertua. Sabar ngurus anak kandung. Tetap cantik. Berseri sebagai istri. Berilmu sebagai ibu. Cantik. Dirindu surga. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Baik, sekarang saya akan seri-seri. Oke, Insya Allah. Kita akan belajar jadi ibu. Kalau tadi dari keluarga Rasulullah, sekarang keluarga dari Nabiullah Ibrahim. Singkat cerita, supaya nanti segera ada dialog. Saya ceritakan Ibunda Hajar. Singkat cerita begini Bu, Nabiullah Ibrahim dan keluarganya ini lama nggak punya anak, lama sekali nggak punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, dan seterusnya. Singkat cerita Nabi Ibrahim diparingi anak. Kira-kira pertanyaan saya, laki-laki ini senang apa sumpah punya anak? Senang, bukan main, ya Allah. Istrinya senang apa sumpah?
Senangnya bukan main, ya Allah. Tapi tiba-tiba kemudian ada perintah dari Allah, hijrah. Dari Palestina menuju Mekah, Bu. Ka'bah, Palestina menuju Mekah. Jaraknya ada yang mengukur itu 2000 km. 2000 km naik onta. Panas-panas lewat gurun pasir. 2000 km, Bu. Kalau di Indonesia itu kurang lebih Makassar, Jakarta. Kira-kira saja kalau penjenengan diajak suami hijrah numpak unta 2000 km ke Makassar dan Jakarta. Pertanyaan saya, itu kira-kira pekerjaan ringan atau berat? Walaupun berat, perempuan itu taat. Walaupun berat, perempuan itu taat. Begitu sampai di Mekah, tepatnya di Ka'bah, capek belum hilang, muncul perintah berikutnya, tinggalin anak bojonya. Kira-kira berat nggak buat suami itu? Berat pol, bergerak meninggalkan suami dan anak, istri dan anaknya sambil nunduk, saking ngabotin. Si istri kaget, kenapa suamiku mau meninggalkanku? Langsung ditanya, wahai suamiku, apakah kau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Suami ini nggak sanggup jawab, mau meneng wahai, karena ini perintahnya sangat berat. Muncul kemanusiaan kedua dari Bunda Hajar, ditanya yang berulang, apakah kau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Nggak sanggup jawab, cuman mata ini sudah mendung. Baru yang ketiga ditanya dengan kalimat yang seperti ini, apakah ini perintah Allah? Baru sang suami dengan mata yang terpejam, saking ngabur. Memang kalau perlu memang harus memejamkan mata, Bu, karena beratnya perintah Allah. Harus memejamkan mata. Nyembelih Ismail berat atau ringan? Sampai memejamkan mata. Saking beratnya hati. Tapi ini perintah Allah, ringan atau berat kerjakan. Dan Allah ganti kemudian menjadi domba. Lagi pula, Bu, kalau Nabi Ibrahim waktu itu nggak merem, itu kan malaikat jadi bingung. Ini gantinya kapan? Ibrahim melek terus ini. Nah, setelah ditinggal oleh suaminya dengan kalimat yang seperti ini, kalau memang ini perintah Allah, berangkatlah, insya Allah kita tidak disia-siakan. Ini imam yang berbicara, Bu. Kalau ini perintah Allah, silakan berangkat, insya Allah kita tidak disia-siakan. Inilah, Bu, pelajaran yang kita ambil dari Bunda Hajar sebagai seorang ibu yang tegar itu, teknik bertengkar. Gak lama-lama bertengkarnya, cukup 3 pertanyaan. Apakah ini perintah Allah? Diam. Apakah ini perintah Allah? Diam. Ya. Maaf, yang keliru. Yang pertama tadi, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini? Apakah engkau akan meninggalkan aku di sini? Baru yang ketiga, apakah ini perintah Allah? Baru mengangguk, selesai pertengkaran. Ini adalah teknik bertengkar, teknik untuk melepas suami pergi jauh. Makanya, Bu, kalau suami pergi jauh, istrinya, suaminya mau kemana? Ke gawean. Nah, tugas ke gawean. Tanya, mau kemana ya? Gawean. Apa sih tugas Muhammadiyah? Tanya, apakah di gaweanku akan taat kepada Allah? Kalau suami nganggur, insya Allah aku akan taat kepada Allah. Berangkatlah, insya Allah kita tidak disia-siakan. Tapi kalau suami jawab, apakah engkau akan taat kepada Allah? Wah, itu yang gak ngerti ya, insya Allah. Soalnya gak pernah mau ngake ya, insya Allah. Kalau jawab begitu jangan dilepas. Singkat cerita, suami sudah pergi jauh, tinggal istrinya di sini. Nah, pertanyaan saya, Ismail yang menangis tadi karena kehabisan air haus, persediaan air sangat terbatas. Si ibu lari kemana untuk mencarikan air? Kemana? Sofa, bukit sofa. Dapat nggak di sini? Nggak dapat. Apakah sudah putus asa? Lari kemana? Marwah. Dapat nggak di Marwah? Nggak dapat. Apakah selesai usahanya? Enggak. Kemana lagi? Sofa lagi. Sofa Marwah, sofa Marwah. Berapa kali? 7 kali. Dan di sofa Marwah itu dapat nggak? Enggak dapat. Pertanyaan saya, seorang ibu yang memperjuangkan kelanjutan hidup anaknya,
7 kali Safa Marwah, bukitnya sangat panas. Jangan bayangkan sekarang sa'i yang sudah seger itu ya. Sekarang ya, Safa Marwah 7 kali nggak dapat. Pertanyaan saya, apakah itu dicatat oleh Allah sebagai perbuatan sia-sia? Kalau dicatat oleh Allah sebagai perbuatan sia-sia, tidak ada ritual sa'i. Itu sebabnya, simak baik-baik penjelasan ini. Amati ilmu dari Buddha Hajar. Jangan lelah menjadi ibu. Teruslah berjuang untuk anak-anakmu, meskipun rasa-rasanya tidak tampak hasilnya. Teruslah berjuang untuk anak-anakmu, meskipun tidak ada yang menghargai dirimu, meskipun tidak ada yang mengapresiasi kinerjamu. Teruslah berjuang untuk anak-anakmu. Jangan lelah menjadi ibu. Berjuanglah sekuat tenaga untuk anak-anak. Siap berjuang untuk anak-anak? Masya Allah. Ingat anak-anakmu yang butuh perjuangan itu. Jangan lelah menjadi ibu. Jangan mengharapkan pujian. Jangan mengharapkan apresiasi. Buddha Hajar juga tidak dapat apresiasi, juga tidak dapat pujian. Cintanya kepada Allah menyebabkan Buddha Hajar rela untuk berpayah-payah memperjuangkan anak-anaknya. Ya, Ibunda, tidak apa-apa menangis. Tangisan itu untuk anak-anak. Mudah anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Siap berjuang untuk anak-anak? Siapa? Siapa yang siap berjuang untuk anak-anak? Genggam tangan seperti itu. Meskipun berada di anak-anak kepada Allah, kita akan terus memperjuangkan anak-anak agar menjadi generasi yang terbaik. Perjuangkan anak-anakmu terus. Tidak ada masalah. Sudah Allah tentu ada anak-anaknya. Anak-anak tinggi-tinggi. Mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh ikhtiar kita sebagai seorang ibu ya. Kita bersandar kepada Yang Maha Besar agar seluruh masalah kita menjadi muncul. Kita akan akhir menjaga kita Allahu Akbar. Gunakan seluruh perasaan untuk bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Beribu seperti itu. Penting ini beribu seperti itu. Ini ibunya sebagai itu. Saya bisa lagi lihat mana itu tidak harus. Saya ingin saya di rumah yang subuh. Dan kalau di kota-kota, kalau saya ingin di hotel, kadang-kadang juga tidak diizinkan oleh panitia untuk istirahat. Subuh-subuh dijemput untuk isi kajian subuh di masjid A, B, C sebelum seminar. Yang saya tahu suatu ketika saya ini pernah diundang Muhammadiyah Porong kajian subuh. Saya lewat kali Porong untuk pikir kali Porong. Saya jumpai ternyata subuh-subuh itu ternyata ayam itu sudah bangun. Bapak EPT itu bengok-bengok disik subuh-subuh. Buat. Sibuk membangunkan istri dan anaknya agar segera menyambut keberkahan ilahi Rabbi. Makanya kalau ada bapak, wong lanang, suami gak gelem bangun sholat subuh, wong lanang kuwi kalah karo PT. Mudah-mudahan suami kita istiqomah ya. Dan yang saya tahu, begitu ada maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua maknya PT memanggil anak-anaknya. Kumpulkan anaknya semuanya. Anaknya sekolah semua ngumpul, disusul kabeh. Saya nggak ngerti ini apa yang dilakukan, mungkin setoran hafalan ya, saya nggak ngerti ya, atau murajaah saya nggak ngerti. Yang jelas semua anaknya PT itu ngumpul kepada maknya semuanya begitu ada maghrib. Tidak ada satupun maknya PT yang membiarkan anak-anaknya kelayapan ke alun-alun, kelayapan ke warung kopi sampai pagi. Tidak ada. Makanya kalau ada emak yang membiarkan anak-anaknya kelayapan ke warung kopi sampai pagi, kelayapan ke alun-alun, maka sungguh emak menunggu kalah karo.
Paham ya? Masya Allah. Semuanya, laki dan perempuan angkat tangan kanan. Masya Allah. Letakkan di pundak tetangga. Dudukin anak-anak saya. Urusan anak-anakmu. Ojo kalah kete. Diurus. Salat maghrib. Salat subuh. Jamaah. Diurus. Alhamdulillah angkat tangan kirinya. Ojo nyanyi kongkong. Mulai hari ini kalau sudah maghrib anak-anak di rumah saja setelah hafal Quran murojaah sama ibunya meninggal baik. Ojo kalau ya. Baik, ini mukadimah diskusi. Sebenarnya materi ini masih panjang, tapi waktu nggak cukup. Biasanya kalau saya memberi pelatihan yang serius itu 2 hari, jam 8 jam 40 jam 8 tapi ini karena waktu yang cuma 2 jam, maka saya sampaikan dengan cara seksama dan dalam teori yang monggo. Nanti kalau terbuka dialog silakan. Kalau syukur-syukur nanti kalau yang bertanya kepada dia. Apalagi kalau ada yang umroh. Bertanya semuanya ya. Apalagi kalau dia yang sepeda. Mohon sekali. Baik. Sebelum dibuka pertanyaan. Kalau biasanya dikasih 6 juta, kasih 12 juta. Langsung berikut. Pegel-pegel hilang apa semuanya. Benar? Betul. Kita doakan mudah-mudahan suami rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah. Dibebaskan oleh Allah semuanya. Sehingga nanti bisa meningkat memberikannya kepada penyandang nafkahnya ya. Insya Allah kalau nafkah sudah meningkat pasti insya Allah akan tepat bayar SPP ya. Alhamdulillah. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan yang sudah ditanyakan, tapi kami juga membuka pertanyaan langsung dari Bapak Ibu sekalian ya, hadirin. Ini ada 2 pertanyaan yang perlu saya baca dulu, Ustaz ya. Yang pertama saya bacakan sesuai dengan apa yang ada di teks ya. Bismillah Ustaz. Bagaimana menjadi seorang ibu yang cantik sesuai syariat ketika anak laki-laki kita sudah beranjak dewasa, supaya anak-anak kita tetap bisa kita arahkan dengan baik sesuai syariat. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, bagaimana berilmu menjadi ibu yang berperan ganda menjadi ayah juga karena suami sudah meninggal dunia? Single ya. Ini 2 pertanyaan yang ke kami. Selanjutnya langsung Ustaz? Atau 2 dulu kita kami? Oke, ya, 2 dulu nih ya. Kita dari sini. Karena pertanyaannya 2. Saya mau kasih hadiah. Saya penulis ya. Buku yang pertama Ayah Penyejuk Jiwa, buku yang kedua Berseri Sebagai Istri, Berilmu Sebagai Ibu, sebagai judul seminar hari ini. Buku ini buku berpasangan seperti itu tadi, berpasangan. Buku ini tidak ada di toko buku manapun, tidak ada di toko manapun. Sekaya-kayanya penjenengan tidak mungkin bisa dapatkan buku saya, kecuali ketemu di seminar saya, supaya nanti kalau pas baca inget yang seminarnya. Loh ya Allah. Jadi bacanya interaktif gitu ya. Ya, berseri sebagai istri, berilmu sebagai ibu. Ayah Penyejuk Jiwa. Tolong tebak dulu sebelum saya berikan hadiah kepada penyanyi. Kok bisa gitu ya? Kok bisa jadi ayah lebih laris?
rata-rata nun sewu kalau seminar parenting itu yang hadir istri atau ayah, ibu atau istri. Makanya ibu-ibu itu mangkel karo sing lanang. Karena mangkel karo sing lanang supaya sing lanang itu jadi baik, diberi ilmu. Ada seorang ibu membeli buku ini kepada saya dan gak tanggung-tanggung belinya, minta bonus tanda tangan, foto selfie, minta kalimat motivasi. Ya wes tak paling mawon. Saya tulis di sini kalimat-kalimat motivasi. Dikasih ke suaminya, ternyata 2 minggu gak dibaca sama suami. Kira-kira gregetan apa enggak? Gregetan. Tapi ternyata istri ini sabar. Tanya, ya bukunya wis diwaca? Durung. Kerja pegel-pegel maca buku bareng. Alah ya diwaca tak pundut ngoyo-ngoyo gak diwaca. Lo kesel kok. Anak pegel ini tak pijetir ini. Diajak ke sini Bu ya, insyaallah. Di ruang tengah gitu. Suruh sembojong dipijetin sama si istri. Sembojong ya, dipijetin sama si istri, dibikinkan kopi. Masya Allah nikmatnya. Sebelah kopi, saya kira dipijeti bojo. Masya Allah nikmat sekali. Istrinya kemudian yang cerdas itu bilang, tak baca no Pak Yo, ini Pak Yo. Kan momentum pas itu. Ya wes kadon rungokne lho Pak. Iya yo. Wes ngene Pak, ben cepet langsung halaman 13 ya Pak. Hanya apa halaman 13? Lho siji sampe 12 iku apik Pak, mengaruhi itu tapi 13 iku intine. Ya wes bacaan, ngono Pak. Kalau judulnya apik. Ayah durhaka. Apa? Iki lho judulnya wong ayah durhaka. Langsung suaminya merespon ya. Ini tahu aja, tahu aja deh. Ngali. Enak ya. Ini kisahnya Umar bin Khattab yang mengadili seorang ayah dan anak karena ada seorang ayah itu nyeret anaknya yang durhaka, yang kurang ajar itu, kemudian diadukan kepada Umar bin Khattab. Sebelum anak ini diadili, kemudian anaknya pemberani ternyata bilang, wahai Amirul Mukminin, tolong jangan hukum aku dulu, beri kesempatan aku bertanya. Apa pertanyaanmu? Apa sih haknya anak terhadap ayahnya? Ada 3. 1, 2, 3 disebutkan. Anak itu kemudian berdiri, sungguh Amirul Mukminin, tidak ada satu pun yang kau ceritakan itu diberikan ayahku kepadaku. Umar menoleh kepada ayahnya. Tahu kan karakternya Umar kayak begitu? Ini ayah durhaka yang menyebabkan anak jadi durhaka. Pas baca begitu Bu, cuma 4 halaman. Suami moco sebelah kopi tapi nangis. Kenapa? Karena suami tadi memenuhi indikator tadi. Istrinya kan ke belakang ngintip balik korden. Rasak nonton dia, rasak nonton. Ustaz, buku ini saya hadiahkan kepada penanya tentang bagaimana merangkap sebagai istri dan menjadi ayah. Tadi ya, saya nggak tahu siapa yang bertanya, saya hadiahkan kepada beliau ya. Seorang ibu yang paham syariat di antara anak laki-laki sudah mulai tumbuh besar, ya. Lengkap dibahas di sini, termasuk bagaimana tipe-tipe anakmu. Kalau anak-anak kita, misalnya di sini ya disebutkan oleh Sayyidina Ali, jika anakmu usianya 0 sampai 7 tahun, perlakukan dia sebagai raja. 0 sampai 7 tahun, perlakukan dia sebagai raja. 7 sampai 14 tahun, perlakukan dia sebagai tawanan perang. 14 sampai 21 tahun, perlakukan dia sebagai sahabatmu. 21 tahun ke atas tidak ada fasenya. Itu sebabnya di tangan ibu yang hebat. Anak-anak umur 21 tahun sudah sukses semuanya. Fakta membuktikan, ada yang umur 21 tahunan sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Ada yang umur 20 tahunan sudah menjadi jenderal perang. Ada umur yang 20 tahunan sudah jadi gubernur. Fakta terbukti di sejarah itu. Tapi anak-anak sekarang umur 21 tahun ada yang bulet saja. Cari judul skripsi nggak ketemu-ketemu. Ya, baca buku ini lengkap. Saya hadiahkan kepada ibunda yang bertanya bagaimana tetap cantik sesuai dengan syariat di antara anaknya yang sudah mulai ya, terpotong oleh nasihat ini.
Dengan mau saya beri informasi ilmu tentang ilmu parenting paling tinggi. Mau? Pakai cara yang ilmiah, bulat atau sederhana mudah diingat? Oke, kalau sederhana mudah diingat, lihat saya kesini. Ikuti perintah saya, pakai pengeras suara, dengar? Oke, tangan kanan diangkat. Khusus yang punya tangan kanan saja, kalau nggak punya nggak usah. Tangan kanan tinggi-tinggi. Monggo ayah juga boleh. Gerak-gerakan seperti ini. Ini tips untuk menjadi orang tua yang hebat. Letakkan di pundak sendiri sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya yang serentak. Yang bersyukur. Agar tidak tersungkur di jalan kufur. Letak di pundak sebelah kanan ini. Yang bersabar agar pintu surga terbuka lebar. Tangan-tangan ini gerakan saja, penuh semangat, semangat lagi. Oke, kanan-kanan bergerak sangat semangat ini, penuh semangat ini. Tepukan perlahan-lahan dengan keras-keras ya, dengan keras-keras di dagu masing-masing. Dagu. Pertanyaan saya, kenapa dagu penjenengan pindah? Kenapa? Oh, karena lihat contohnya, karena contohnya salah, jadi rame-rame ikut salah gitu, tanpa merasa bersalah. Tadi penjenengan dengar saya ngomong dagu apa dai? Dagu. Mau ini, dagu itu salah kan? Ya, gitu. Kalau begitu, mana yang lebih berpengaruh? Yang penjenengan lihat atau yang penjenengan dengar? Dengar apa lihat? Lihat apa dengar? Sama saja, anak-anakmu juga begitu. Kalau ingin anak-anakmu rajin baca Quran, dia harus melihat ibunya pegang Quran. Kalau ingin anak-anak rajin sholat 5 waktu ke masjid, dia harus melihat ayahnya berangkat 5 waktu ke masjid. Melihat, bukan mendengar omelannya. Kono nang masjid, kono nang masjid. Bukan begitu. Berarti yang harus baik dulu siapa? Orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya. Insyaallah. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu madrasahnya anak-anak. Jika ibu itu madrasahnya anak-anak, pertanyaan saya, siapa kepala madrasahnya? Dan penyebab kerusakan anak tadi adalah astagfirullahaladzim. Jalan ke tangan kanan lagi. Enggak kalau salah enggak. Insyaallah. Letakkan di pundak tetangga. Mulai hari ini jadi teladan, jadi contoh. Ojo ngomong ojo ini baik, jadi teladan. Tangan kirinya, tangan di pundak tetangga. Iya iya, rasanya ini uang, atau ngomong dewe, jadi contoh, jadi teladan. Ojo ngeneni baik. Clear? Siapa yang mulai hari ini siap-siap, bersiap dan berani bersungguh-sungguh untuk menjadi teladan untuk anak-anaknya? Insyaallah, alhamdulillah. Begini nanti insyaallah generasi yang lebih baik. Angkat-angkat tinggi, angkat-angkat tinggi jadi teladan ya. Berani menjadi teladan ngaji. Siap menjadi teladan sholat. Siap menjadi teladan amal yang baik. Allah, bagaimana? Kita akan berdoa kita Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kembali kepada masyarakat yang kebetulan kerja jauh dan jarang pulang. Contohnya gitu.
Langsung pakai ilmunya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu tadi senang sekali, tapi ujian datang lagi. Sembelihin anakmu, ringan apa berat? Pertanyaan saya, anak ini manut apa memberontak? Bagaimana caranya anak bikin manut ini? Sementara ayah yang jauh datang-datang mau menyembelih kok manut? Bagaimana caranya? Ternyata ada rahasia. Rahasianya apa? Sang ibu senantiasa bercerita kepada anaknya bahwa ayahmu ayah yang hebat, ayahmu ayah yang taat kepada Allah, ayahmu adalah pejuang dakwah, ayahmu adalah yang diceritakan kebaikan-kebaikannya, sehingga ketika sang ayah pulang, anak itu merasa menemukan idola yang selama ini hidup di dalam kepalanya, idola sang ayah. Makanya sampai-sampai sebelum maka caranya kalau jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang, istri wajib cerita kepada anaknya tentang suami, tentang ayah yang hebat. Jangan kumpulkan anak-anak jadi begini deleng-eleng ya, kumpul anak enam. Mana ada video coba bapak. Kok iso coba mulai-mulai gak kirim-kirim gitu juga berkacang aku. Kalau anak-anak sudah begini kan, ini hati-hati ya. Kalau ibu sudah begini, maka anak-anak tidak akan ngefan sama bapaknya. Kalau anak-anak tidak ngefan sama bapaknya, maka anak-anak tidak punya tokoh idola hebat di sini, ayah saleh, maka anak-anak akan bermasalah hidupnya. Masih ingat laki-laki yang anak laki-laki yang kehilangan jati diri, anak laki-laki yang kehilangan cinta kasih bapaknya akan cenderung jadi apa tadi? Oke, anak perempuan akan cenderung jadi apa? Itu sebabnya Bu, ceritanya kepada anak-anak tentang suami harus cerita yang baik-baik saja. Sing elek-elek diempet diadukan kepada Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, saya adukan suami saya ya Allah kepada Allah. Tapi cerita kepada anak yang baik-baik. Siap? Berat Bu memang Bu, tapi ini harus dilakukan biar dia ngefan. Sampai suatu ketika, ini karena jasanya istri saya, bukan saya. Kalau saya cerita keluarga saya, bukan keluarga hebat ya. Ada yang lebih hebat di sini daripada keluarga saya. Suatu ketika anak saya itu bilang begini. Saya nyetir dari rumah ke Malang, ada seminar. Sopir nggak masuk waktu itu. Saya nyetir sendiri. Ya asistennya anak saya berdua saja. Anak saya ngurusi laptop, ngurusi kaos kaki bapaknya, ngurusi kopiah bapaknya dan seterusnya. Di tengah perjalanan nyetir begini Bu. Dia bilang begini, ya aku pengen ngomong sebentar ya, boleh nggak ya? Boleh, tapi matanya ya ke depan nyetir, telinganya ke kamu. Sebentar aja Pak ya, dengerin ya. Iya yo, terus saya pelan-pelan. Ngomong apa sih? Dia tepuk pundak saya. Ya, terima kasih sudah berpayah-payah membelani aku. Terima kasih sudah berlelah-lelah memperjuangkan aku. Terima kasih Ayah. Terima kasih Ayah. Aku bersyukur punya ayah seperti ini. Terima kasih atas perjuangannya Ayah. Mendengar omongan begitu Bu, saya berhenti nggak kuat lanjutkan nyetir. Saya handbrake tak follow ya Allah leh. Ayah juga bersyukur punya anak seperti kamu. Kami tangis-tangisan sebentar. Syukuri anak-anakmu. Syukurilah anak-anakmu agar engkau pantas disyukuri oleh anak-anakmu. Syukuri kehadiran anak-anakmu di dunia ini agar engkau pantas disyukuri. Ya, bersyukur. Jangan banyak menuntut. Jangan banding-bandingkan anak-anakmu dengan anaknya orang lain. Karena sakit di hati itu kalau dibanding-bandingkan. Ya Allah, pokoknya anak Pak Soleh itu loh ya Allah, bentar ngaji, nilai TOT apik, orang banyak tidak kayak kon, males, berketen lah betul apa ibu. Kita ngomong loh ya apa ya Bu, begitu dibandingkan itu sakit hati. Bagaimana rasa sakit hatinya anak-anak SD itu? Begini rasanya, supaya mendengar paham rasa ya. Ini penting, anak-anak itu rasa juga. Kalau suami banding-bandingan penjenengan dan ngendikan ngeten suami, Bu,
Bu, nek dandan mbok sing sedep dedek kok, Bu. Kayak bojo Pak Soleh ku lho. Ayo perasaan jenengan gimana? Melok wangi kono, melok wangi kono, melok wangi. Sana. Mangkal dong jenengan. Maka terima anak kita, syukuri anak kita. Pernah suatu ketika saya diundang ke sebuah pondok pesantren untuk menjadi pembicara di wisudanya anak-anak. Saya jadi wakil pembicaranya karena anak saya dua di pondok itu. Saya lihat anak-anak IPA itu sumringah. Anak-anak IPA itu saya bilang, ini hari wisuda sayang, coba gembira semuanya. Kenapa anak-anak IPS itu cenderung cemberut? Coba, umumnya yang lebih dimuliakan itu anak IPA atau IPS? IPA. Ibunya kadang-kadang panti-panti, geleng-geleng ya anak sama anggap IPA. Ibu dia IPA, bapakmu ya IPA, mbak buyut ini IPA kabeh. Astagfirullah, kasihan anak IPS kan? Gurunya kadang-kadang begitu, ini guru-guru Muhammadiyah ingat-ingat ya. Kadang-kadang ditugasi oleh kepala sekolah, Pak, sama jadi wali kelasnya anak IPS ya. Aduh Pak, kok aku sih jadi wali kelas murid neraka gitu. Maka anak-anak akan menampilkan perilaku neraka, beli banget. Maka saya cukup katakan begini kepada anak IPS waktu itu, dengarkan baik-baik. Kamu memang tidak mungkin jadi dokter, tidak mungkin dong jadi dokter. Kenapa? Karena kamu IPS. Kamu nggak mungkin jadi pilot. Kenapa? Karena kamu IPS. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh dekat kepada yang Maha Kuasa, dekat-dekat kepada yang Maha Kaya, serius ketakwaan kepada Allah, baktimu kepada orang tua, insya Allah kamu akan bisa jadi pemilik rumah sakitnya. Insya Allah kamu akan jadi pemilik maskapai penerbangannya. Karena menjadi pemilik rumah sakit itu nggak harus IPA. Menjadi pemilik maskapai penerbangan nggak harus IPA. Baru anak-anak IPS nih. Loh, iya. Astagfirullah. Allah. Baru melek ya. Insyaallah. Bu, jadi tidak apa-apa ya anak-anak kalau masih IPS ya. Apa? Maka saya katakan kepada anak IPS itu, nanti kalau kamu sudah menjadi pemilik rumah sakit, undangan kanca-kancamu IPS yang jadi dokter itu ya. Kontak jurnal rumah sakit kabeh. Maka tolong perlakukan anak dengan baik, syukuri ya. Suatu ketika saya jumpai ada anak yang pakai jaket, jam 1 siang aku pakai jaket, terus jaketnya yang ada tutup kuping itu loh. Lari-lari dulu. Saya pulang sholat zuhur, tak tanya, Mas, olahraga awan? Iya Om, biar kuat Om. Saya tanya lagi, ada daftar tentara tak? Iya Om. Kita-kitanya tentara. Ya enggak, suruh mama. Ya Allah. Sakno, mungkin mamanya dulu itu pernah punya calon akabri kali ya. Terus nggak jadi ya. Ya, terima anak-anak ya. Insyaallah, nggak usah dibanding-bandingkan ya. Insyaallah syukuri anak kita. Insyaallah apapun bakat yang diberikan. Kalau memang anakmu juara kelas, biar juara kelas. Jangan kau tuntut juara panggung. Kalau memang anakmu juara panggung, biar juara panggung, jangan kau tuntut juara lapangan. Kalau memang anakmu juara lapangan, biar juara lapangan, jangan kau tuntut juara kelas. Menggabungkan 3 juara ini, juara panggung, juara kelas, juara lapangan, dalam satu tubuh itu tidak mudah. Apalagi secara faktor keturunan tidak ada. Betul loh? Iya. Ayo siapa dulu yang juara kelas, angkat tangan. Enggak banyak tau loh, mek siji loro telu papat, insyaallah. Ngono anake sawen ya Allah. Baik, yang ini tolong jangan direkam ya. Saya mau ngomong agak sensitif sedikit, jangan direkam ya. Dan jangan masuk YouTube. Ikhwan, nanti pulang seminar jangan pulang dulu. Ngumpul sebentar di ruang mana, terus kemudian nanti rembukan. Bikin spanduk gede-gede begini, bentangkan demo di depan sekolah. Masing-masing. Tulisannya gede-gede, teriak Allah Akbar, undang wartawan. Tulisannya gede-gede, naikkan SPP kami. Naikkan SPP kami. Naikkan SPP kami. Saya kira pengurus-pengurus Muhammadiyah tidak akan keberatan. Pasti akan menyambut demo itu dengan
mobil, jajan. Sebentar, apakah ada sekolah yang kayak begitu? Ada Bu, saya sendiri. Pernah saya naikkan ke TK itu ya. Saya naikkan dari SPP sebelumnya menjadi saya tambah 150. Ngamuk Bu murid-murid. Enggak mau. Ngitung-ngitung sendiri. Ya kayak ikam gitu wali murid komite itu datang sendiri. Enggak mau Ustaz, kita enggak mau hitungnya Ustaz. Hitung sendiri. Hitung sendiri, kasih ruang khusus untuk sendiri. Saya tinggal daripada nanti bertengkar sama saya ya. Tapi itu saya pasang wakil saya. Hasilnya disampaikan wakil saya kemudian ditelepon. Ustaz, nggak mau naiknya 150, nggak cocok sama hitungan orang tua. Ya terus hitungannya orang tua yang benar itu bukan naik 150 kalau ingin layanan baik. Ya, naik berapa? Mintanya 750. Ngomong setuju. Salam hormat dan Pak Suwadi. Naik 750. Ya, jadi gimana kalau mulai bulan depan kita naikkan? Karena secara tidak langsung perilaku orang tua itu akan dicontoh oleh anak, terutama untuk anak laki-laki. Terima kasih. Terus berikutnya. Yang berikutnya, bagaimana cara menyelaraskan visi misi dalam menciptakan kondisi rumah dan pola pendidikan terhadap anak. Ya. Dan yang ketiga, ini ada pernyataan tadi, jika kamu mendidik satu laki-laki maka kamu hanya mendidik satu orang. Jika kamu mendidik satu perempuan maka mendidik satu generasi. Itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Oh iya, baik. Baik, saya jawab dengan singkat ya, karena memang gedung ini dibatasi waktunya, kalau nanti berlebihan nanti panitia mungkin bayar lagi ya. Makanya saya sarankan Ikhwan segera beli gedung ini, dibeli aja ya, biar nanti kita bisa parenting sepuasnya di sini ya. Kita beli saja ya. Baik. Bagaimana caranya mengubah suami? Juga bisa berubah suami itu ya. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Penjenengan saja yang bisa mendorong-dorong untuk suami itu agar mau ke masjid dan agar mau mendengarkan kajian. Dorong suami kalau mau mendengarkan kajian, dorong-dorong ya, Insya Allah. Terus ya jangan berharap penjenengan bisa mengubahnya, karena Allah yang bisa mengubah hati itu ya. Dan bagaimana menyelaraskan visi dan misi? Dengarkan Bu, yang dialog. Iya, Ustaz. Sekolah penjenengan pakai kurikulum apa? Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 dan kurikulum Cambridge dan kurikulum Muhammadiyah dan Bahasa Arab dari PWM Jawa Timur. Alhamdulillah ada kurikulum yang sangat jelas. Insyaallah. Guru-gurunya sudah di-training apa belum? Alhamdulillah sebelum masuk menjadi guru diseleksi dulu, kemudian di-training untuk bisa akreditasi dapat nilai apa? Alhamdulillah Tepuk tangan dulu ya Pak ya. Ada yang sertifikasi enggak? Alhamdulillah sebagian sudah sertifikasi. Saya tanya kepada orang tua, ini kurikulumnya ada 3 tadi ya. Pertanyaan saya, penjenengan di rumah Al-Umum Madrasatul Ulam pakai kurikulum apa enggak? Loh ya apa sih? Diakreditasi enggak madrasah penjenengan? Astagfirullahaladzim. Kepala sekolahnya sudah disertifikasi belum? Astagfirullahaladzim. Berarti kalau ada masalah dengan anak, itu yang menyebabkan yang punya kurikulum atau yang nggak punya? Makanya cuma satu yang punya kurikulum. Ya, selaraskan kurikulum keluarga dengan kurikulum sekolah, harusnya selaras. Boleh nanti kita ketemu lagi suatu ketika, bagaimana membuat kurikulum keluarga, bagaimana membuat visi misi keluarga dan ada kurikulumnya. Siapa yang sudah punya kurikulum keluarga? Oh, baru satu ya, nekat betul ini. Insyaallah. Baik, siapa yang mau diundang lagi oleh Ikhwan untuk bicara tentang kurikulum keluarga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tolong difoto sebagai saksi ya, insyaallah. Tolong difoto dulu ya, sebagai saksi. Katanya berikutnya tentang kurikulum keluarga. Harus hadir suami dan istri. Kepala sekolah dan gurunya siap? Siapa? Siapa yang berani mendorong suaminya agar mau hadir di atas videonya? Baik. Saran berikutnya adalah kalau suami istri hadir supaya nanti kalau kita berani melaksanakan dengan baik, jangan mesti baik. Memang guru. Kalau dalam diri memang terus. Ajak semuanya. Terakhir saya tambahi, salah satu di antara penyebab kerusakan anak itu adalah kakeknya dan neneknya.
Nenek harus punya ilmu, kakek harus punya ilmu. Insya Allah bulan depan saya akan bikin seminar dengan YDSF di Surabaya Asrama Haji. Judulnya adalah memilih menantu bermutu dan pandai mengasuh cucu. Khusus untuk nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi nanti seminar saya akan dihadiri oleh orang tua-tua gitu ya. Ditanya Mbak pun di seminar belum ada di Indonesia itu nanti ya. Baik, ada 3 pertanyaan ya. Terus satu lagi, mendidik generasi. Begini Bu, jangan baca nanti pendidikan Ali Imran ya. Di dalam surat Ali Imran itu yang dibicarakan namanya surat Ali Imran. Imran ini bukan nabi, tapi namanya dipakai sebagai nama surat. Ali Imran, keluarga Imran. Apa yang dibahas di situ lebih banyak tentang istri, lebih banyak tentang ibu. Ibu yang bernazar kepada Allah. Ibu yang bernazar kepada Allah agar anak di dalam kandungannya nanti berkhidmat kepada Allah. Yang dibahas justru istri. Kenapa? Karena kalau istri itu benar, ibu itu benar, maka lahirlah generasi terbaik. Maka sungguh kalau ingin memperbaiki negeri ini, perbaiki perempuan-perempuannya. Karena dari rahim perempuan yang salihah akan lahir generasi-generasi yang hebat. Dari perempuan-perempuan yang bermasalah akan lahir generasi-generasi yang bermasalah. Karena itu wahai bapak-bapak, kalau mau menikah, sudah menikah semuanya ya? Ya, cari mantu gitu ya. Carilah yang salihah, insyaallah ya. Nah, lalu bagaimana caranya membuat suami berangkat ke masjid? Di antaranya adalah satu, doakan kepada Allah, ya Allah suami saya ya Allah, Engkau yang mau membolak-balikkan hati ya Allah, Engkau yang mau membolak-balikkan hati ya Allah. Terus dibangunkan juga Bu, masuk Bu Mas, Mas nang masjid Mas, jangan anak Mas. Aku tak masak nih, siapa senang masak apa? Kepiting, tak kok mau kepiting? Sebu Mas, Mas. Kadang-kadang laki-laki itu seperti anak-anak. Laki-laki itu seperti anak-anak yang harus diperlakukan kayak anak-anak juga kadang-kadang. Perlu reward. Ayo teman. Bising pipinya. Laki-laki yang saleh, salam contoh. Bangun dia nanti. Iya, bangun. Kalau bangunnya, salat subuh lho, bapak nyontohne anake. Terus nyungone ati. Salat subuh saya. Yang terakhir saya tutup. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak boleh juga. Tolong keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Saya tadi juga bawa HP kelihatannya ya. Oh, di bawah asisten saya. HP sudah keluarkan? Cari nomor pasangan jenengan. Wis tala manuto iki trene. Kita WA pasangan masing-masing. Sudah? Langkah pertama, periksa apakah nomornya benar. Kalau sampai salah kirim saya nggak tanggung jawab. Nomor 2, tulis WA di situ. Saya dikte, kalimat harus dari saya. Kalimat harus dari narasumber. Ojo ngarang dewe. Kalau nggak percaya foto saya nanti kirim juga kepada pasangan ya. Itu yang ngomong ya. Tulis di situ. Bismillah. Bismillah. Koma. Bismillah koma. Aku. AKU jangan aki gitu jangan ya. Medit banget karo bojo. Bismillah koma aku sudah. Cinta. Wis talah manut to. Ono bojo-bojomu dhewe kok. Ulangi lagi. Bismillah koma aku cinta padamu. Pun segera dikirim. Ayo dikirim. Murid itu yang baik sama guru, mana sama guru? Ayo dikirim. Tak gelem sepi iki piye ta?
Ya, kalau takut suami nggak percaya foto saya, itu yang nonton seminar ini. Insyaallah. Ada jawaban yang paling keren nggak? Ada jawaban paling keren apa? Apa jawabannya? Bismillah, mama minta padamu. Bismillah. Pak, mama sayang papa, kasih emot. Jawabannya, oh iya, hati-hati. Bismillah, mama aku minta padamu. Jawabannya, oh iya, hati-hati ya. Ada balasan lain? Ada. Enggak ada apa? Oh, kita bismillah kita padamu orang sekali. Bismillah, mama kita berdoa. Halo. Bismillah, mama kita padamu ucapan anjay. Ada apa ini ya? Kalau kami kan enggak ya. Bismillah, mama kita padamu ucapan ada apa lain? Bismillah, mama kita padamu. Ya Allah, ternyata keluarga kita unik-unik ya. Aku juga cinta padamu. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah berarti akhiri alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sebenarnya sudah diakhiri. Oh, ada yang disuruh lagi. Ada yang disuruh lagi. Ketawa tapi deh. Oh, dia udah percaya ini. Bismillah, kau ngapain cinta padamu bereketek ya? Seru-seru ternyata. Oh, jalannya I love you. Romantis sekali. Ya Allah, ya Allah. Sebagai penutup, saya sampaikan kepada penjenengan. Satu, pastikan memulai hari berseri sebagai istri, mengatakan kepada suami, aku cinta padamu. Kalau gak tahan aku cinta padamu, bilang kayak saya namanya. Tadi berangkat, aku mau berangkat. Aku padamu. Itu para suami, begini caranya. Saya kalau setiap hari pulang dari masjid, saya bilang, Dek sarungan, kopiahan. Saya bilang ke istri, suami mau pulang dari masjid. Masjid itu banyak keberkahannya. Gak kepingin ngambil keberkahannya, Pak. Terus dia datang di situ, bagi buku, siapa yang berani mulai hari ini melakukan perubahan besar untuk menyatakan CINTA pada suami everyday. Siapa di antara penyanyi yang mulai hari ini berani memastikan suaminya dan anak lanangnya sholat 5 waktu di masjid? Baik, saya pilih berdirimu. Ada ya? Suami ada ya? Oh, ada di sini juga, alhamdulillah. Oh, suami tercinta, alhamdulillah. Soalnya kapan dari saya ditipu di tukang. Saya tak kasih suami ada buku sudah meninggal. Siapa yang berani memenuhi 4 syarat masuk surga? Ya
buku itu. Silakan kalau mau mendapatkan bukunya di luar ya. Saya bawa terbatas. Sengaja saya dibatasi seperti itu karena memang perusahaannya tidak dibiayai oleh Gramedia. Tidak ada di toko buku manapun, mohon maaf ya karena jumlahnya terbatas di luar dari sana. Saya kembalikan kepada moderator, tapi lebih dulu tepuk tangan yang sangat meriah untuk Iqbal. Yang lebih heboh, untuk mana ada? Semua itu orang ibu kalau saya ini siapa yang seminar berikutnya sampai mengajak suaminya? Masya Allah, hebat.